Halo semua. Kita sering melihat, ada yang bangga karena hafal Al-Quran dalam bahasa Arab. Bagi mereka, yang disebut kitab suci adalah Al-Quran, yang berbahasa Arab. Sedangkan, terjemahan Al-Quran yang tidak berbahasa Arab, tidak dianggap kitab suci. Karena menurut mereka, terjemahan bisa menimbulkan distorsi, atau perubahan makna dari makna sesungguhnya dalam bahasa asli, dan juga tidak mengungkapkan seluruh makna yang terkandung di dalam bahasa aslinya. Oleh karena itu, mereka wajib mempelajari bahasa Arab, dan menghafal Al-Quran dalam bahasa Arab, untuk menjaga keaslian kitab suci, di dalam bahasa aslinya. Mereka mengklaim, bahwa supaya 100% memahami Al-Quran, seseorang harus memahaminya dalam bahasa Arab. Tetapi, kenyataannya, tidak ada satu orang muslim pun yang 100% memahami Al-Quran, walaupun mereka adalah ulama dan orang Arab asli, yang paling pandai bahasa Arab. Ketika seseorang sudah menghafal Al-Quran dalam bahasa Arab, menguasai bahasa Arab, tetapi tetap tidak mengerti, dan tidak menemukan satu orang pun yang mengerti, mereka mencari alasan dengan berkata, "Yah, harap maklum, kita manusia mempunyai keterbatasan dalam memahami wahyu Tuhan." Bagi saya, apa yang mereka lakukan itu bagus-bagus aja. Tetapi, ada satu masalah. Masalahnya adalah, bahasa asli Al-Quran bukan bahasa Arab. Al-Quran adalah salinan sumber dari bahasa lain yang diarabkan. Kita bisa dengan mudah menemukan salah satu contohnya, kata Injil berasal dari bahasa Yunani, Evangelion, yang artinya adalah kabar baik. Jadi, kata Injil itu bukan kata asli bahasa Arab, tetapi bahasa Yunani. Tentunya kata Injil ini mengalami distorsi, atau perubahan makna, di dalam Al-Quran bahasa Arab. Injil yang sebenarnya berarti kabar baik, menjadi sekedar judul buku yang tidak punya arti dalam bahasa Arab. Nah, pada video ini, kita tidak membahas kata-kata minor seperti kata Injil, yang diserap ke dalam bahasa Arab oleh Al-Quran. Tetapi, kita akan membahas bahasa asli, yang diperkirakan mengisi sekitar 85% dari seluruh isi Al-Quran. Bahasa yang dimaksud, adalah bahasa Aram, atau bahasa Suriah. Dan kita akan membahas 3 contoh, berupa 3 surah pendek, yang maknanya membingungkan para ulama, karena mereka mencari maknanya di dalam bahasa Arab, tetapi tidak ketemu. Namun, kita akan mengerti dengan jelas, jika kita mencari maknanya di dalam bahasa Suriah. Jadi, kita bukan membahas 3 kata, tetapi 3 surah pendek, yaitu, surah 108, 111, dan 112. Kenapa 3 surah pendek? Supaya kita bisa melihat dengan jelas, bahwa ini bukan hanya kebetulan. Kenapa gak surah panjang? Karena jika bahas surah panjang, videonya akan menjadi terlalu panjang. 3 surah pendek, seharusnya sudah cukup untuk meyakinkan teman-teman, bahwa Al-Quran hanya karya ciptaan manusia, yang disalin, diklaim, dan dikultuskan oleh manusia yang lain, sebagai karya ciptaan Tuhan. Oke, kita mulai aja ya. Nah, saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan. Yang mana yang lebih dulu ada? Bahasa Arab? Atau Al-Quran? Kenyataannya, bahasa Arab lisan, sudah ada, jauh sebelum Al-Quran. Tetapi, tulisan atau aksara Arab yang kita kenal sekarang ini, baru berkembang setelah adanya Al-Quran. Ini seperti sekarang kita punya bahasa Indonesia, tetapi kita tidak punya aksara Indonesia. Kita menggunakan aksara Latin, untuk bahasa Indonesia. Ini juga yang terjadi pada bahasa Arab, sebelum Al-Quran. Bahasa Arab, sudah ada sebagai salah satu dialek, atau cabang dari bahasa Semitik. Tetapi, aksara Arab, baru muncul sesaat sebelum adanya Al-Quran. Aksara Arab ini, menjadi standar, dan dikembangkan, setelah adanya Al-Quran. Kita bisa melihat pengembangan aksara Arab, pada peninggalan naskah-naskah asli Al-Quran itu sendiri. Buktinya, adalah tidak adanya titik dan vokal, pada naskah-naskah asli Al-Quran yang paling awal. Titik dan vokal dikembangkan dan ditambahkan karena mereka menemukan masalah dalam membaca tulisan Arab. Menurut sejarah Islam sendiri, Al-Quran distandarisasi oleh Utsman dalam dialek Quraisy. Sehingga, seharusnya, hanya ada satu versi, atau satu qiraat Al-Quran bahasa Arab, di seluruh dunia. Tetapi, kenyataannya ada lebih dari 30 versi Al-Quran berbahasa Arab, pada saat ini. Ada Hafs yang digunakan di Indonesia, ada Warsh yang digunakan di Maroko, dan lain sebagainya. Kita sudah bahas ini pada video lain. Jadi, kita tidak akan membahasnya lagi pada video ini. Tetapi, intinya, adanya berbagai versi Al-Quran pada saat ini, karena adanya pengembangan dalam aksara Arab. Nah,
ada teori yang mengatakan bahwa sebagian isi Al-Quran sebenarnya adalah karya-karya berbahasa Suriah yang disalin di dalam aksara Arab. Mereka yang mendapatkan salinan dalam aksara Arab itu berusaha memahaminya dalam bahasa Arab karena mereka tidak tahu bahwa itu sebenarnya bahasa Suriah. Ini menimbulkan distorsi atau perubahan makna dalam memahami Al-Quran, karena mereka tidak mengerti bahasa Suriah. Hal ini, seperti sebuah karya sastra berbahasa Sunda, tetapi ditulis dalam aksara Jawa, dan dibaca oleh orang Jawa. Ada beberapa kosakata yang sama di dalam bahasa Sunda dan di dalam bahasa Jawa. Tetapi, ada juga kosakata bahasa Sunda yang tidak dimengerti oleh orang Jawa. Bahkan ada beberapa kosakata yang ada di dalam bahasa Sunda dan bahasa Jawa, tetapi maknanya sama sekali berbeda. Orang Jawa generasi selanjutnya, yang tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah karya sastra berbahasa Sunda, berusaha memahaminya dalam bahasa Jawa, karena ditulis dalam aksara Jawa. Sehingga, terjadi kebingungan, distorsi atau perubahan makna. Jika ada yang menganggap bahwa bahasa Jawa adalah bahasanya Tuhan, maka kata-kata yang sama sekali tidak dimengerti, mungkin akan dianggap wahyu dari Tuhan, yang wallahu alam bissawab. Hanya Tuhan yang tahu arti sebenarnya. Jika mereka percaya buta bahwa tulisan itu adalah wahyu dari Tuhan, mereka akan merasa tersinggung dan tidak terima jika diberitahu bahwa itu sebenarnya hanya kata-kata manusia biasa dalam bahasa Sunda. Sekarang ini, ada beberapa cendekiawan yang sudah sadar bahwa Al-Quran sebenarnya adalah karya sastra berbahasa Suriah, dan mereka sudah mulai merekonstruksi Al-Quran kembali ke bahasa Suriah. Di antaranya, Profesor Gabriel Sauma, dalam buku The Aramaic Language of the Quran, dan Christopher Lusenberg, dalam buku The Syro-Aramaic Reading of the Quran. Di dalam bukunya, Christopher Lusenberg mengajarkan beberapa langkah untuk memahami kata-kata yang sulit dimengerti di dalam Al-Quran. Intinya, yang pertama adalah melihat tafsir Al-Tabari, lalu cari maknanya di dalam kamus bahasa Arab. Jika tidak menemukan makna yang masuk akal, cari akar katanya, lalu cari maknanya di dalam bahasa Suriah. Nah, kita akan melihat 3 contoh surah pendek, yang sudah dikembalikan maknanya ke dalam bahasa Suriah. Yang pertama, adalah surah 108, surah Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, kata pertama yang aneh di sini, adalah kata kautar. Kata kautar, tidak punya arti di dalam bahasa Arab. Tetapi, di dalam bahasa Suriah, kautar berarti penantian. Kata aneh yang kedua, adalah kata anhar. Kata anhar ini, sebenarnya berarti memancung di dalam bahasa Arab, tetapi, ditafsirkan menjadi berkurban. Kata yang tepat di dalam bahasa Suriah, adalah kata anjar, yang berarti bertekun atau gigih. Kata aneh yang ketiga, adalah kata al-abtar. Kata batara di dalam bahasa Suriah, berarti terbelah, atau terpotong jadi 2. Nah, yang di kiri ini, adalah makna surah 108, dalam bahasa Indonesia, yang diterjemahkan oleh LPMQ dari bahasa Arab. Dan yang kanan, adalah makna surah 108 dalam bahasa Indonesia, dari bahasa Suriah. Silakan teman-teman menilai sendiri, makna yang mana yang lebih cocok. Yang dari bahasa Arab menjadi, sesungguhnya, kami telah memberimu nikmat yang banyak. Maka, laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Sesungguhnya, orang yang membencimu, dialah yang terputus. Dari satu kalimat ke kalimat yang lain, tidak nyambung. Sehingga, harus diselipkan tanda kurung, menjadi, sesungguhnya, kami telah memberimu, dalam kurung Nabi Muhammad, nikmat yang banyak. Maka, laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Sesungguhnya, orang yang membencimu, dialah yang terputus, dalam kurung dari rahmat Allah. Sedangkan, makna yang dari bahasa Suriah menjadi, kami telah memberimu penantian. Maka, berdoalah kepada Tuhanmu, dan bertekunlah. Karena, pembencimu akan terbelah menjadi 2. Jadi, kamu tidak perlu sisipan tanda kurung untuk mengerti. Ayat ini bukan tentang Muhammad, dan bukan tentang kurban. Ini hanya instruksi sederhana bagi pembaca, untuk bertekun dalam berdoa, karena ada masa penantian. Jelas ya? Nah, yang kedua adalah surah 111, surah Abu Lahab. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه مالها وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Kata pertama yang aneh di sini adalah tabat. Kata aslinya dalam bahasa Suriah adalah butat, yang berarti potong. Lahab, secara literal artinya adalah nyala api. Abu Lahab, artinya adalah bapa yang menyalakan api. Kata taba kedua yang ada di dalam kalimat ini, salah posisi karena penomoran.
Seharusnya, kata taba yang kedua berada di kalimat yang selanjutnya. Kata sayaslah adalah kata suriah, yang artinya dilempar ke bawah, atau dicampakkan. Kata al-hatab, aslinya adalah kata hatba dalam bahasa suriah, yang artinya pakaian hias. Kata fijidiha adalah kata dari bahasa Ibrani dan suriah, yang artinya melingkari lehernya. Kata hablo atau habla, berasal dari bahasa suriah, yang berarti tali. Kata masad, aslinya adalah kata masar, yang artinya adalah siksaan. Nah, sekali lagi, yang di kiri adalah makna yang diterjemahkan dari bahasa Arab, dan yang di kanan dari bahasa suriah. Makna surah 111 dari bahasa Arab, menjadi seperti ini. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan memasuki api yang bergejolak. Istrinya, pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali, dari sabut yang dipintal. Kata al-hatab, pembawa kayu bakar, diberi tanda kurung penyebar fitnah oleh LPMQ, karena kata pembawa kayu bakar, tidak nyambung di dalam kalimat itu. Sedangkan, makna surah 111 dari bahasa suriah, menjadi seperti ini. Tangan-tangan dari bapak yang menyalakan api, sudah dipotong. Uang yang membuat dia kaya, dan apa yang dia dapatkan, juga sudah dipotong. Dia akan dicampakkan ke api yang menyala. Dan leher istrinya yang mengenakan pakaian hias, akan diikat dengan tali siksaan. Teman-teman bisa menafsirkan siapa yang dimaksud dengan bapak yang menyalakan api. Tetapi, yang jelas, surah ini sebenarnya berbahasa suriah, bukan berbahasa Arab. Nah, yang berikutnya surah 112. قل هو الله أحد الهو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Nah, surah ini sangat terkenal. Dan kalau teman-teman muslim mau jujur, ada dua kata di sini, yang seharusnya teman-teman muslim tahu, bahwa kata-kata ini bukan bahasa Arab. Dua kata itu, adalah ahad, dan samad. Kita akan bahas dua kata itu. Tetapi, sebelum itu kita perlu bahas, bahwa kata kul di dalam bahasa Arab sekarang ini, berarti katakanlah. Tetapi, kata kul di dalam bahasa suriah, berarti telah diungkapkan. Kata hu, di dalam bahasa Arab, berarti dia, atau dia adalah. Tetapi, di dalam bahasa suriah, artinya sesungguhnya, atau memang. Kata ahad, sekarang ini memang diartikan sebagai satu dalam bahasa Arab. Tetapi, sebenarnya kata ahad ini adalah bahasa suriah, bukan bahasa Arab. Kata satu dalam bahasa Arab, adalah wahid. Kata samad juga bukan bahasa Arab, tetapi bahasa suriah, yang berarti menyatu. Kata ini juga ada di dalam bahasa Ibrani, dalam arti yang sama, yaitu menyatu. Kita bisa lihat hal ini di bilangan 25 ayat 3. ויצמד ישראל לבעל פבו ויחרף יבא בישראל. Wi isamet, Israel dengan Baal Peor. Dan Israel menyatu dengan Baal Peor. Jadi, makna surah 112 dari bahasa Arab adalah, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Sedangkan, makna surah 112 dari bahasa suriah adalah, telah diungkapkan bahwa Allah memang satu, Allah adalah kesatuan. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Jadi, surah 112 dalam bahasa suriah, lebih jelas adalah sebuah penjelasan doktrin teologi yang utuh. Sedangkan, dalam bahasa Arab mengalami distorsi, sehingga ada kalimat Allah tempat meminta segala sesuatu, yang tidak nyambung dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Nah, tiga surah ini, seharusnya sudah cukup untuk membuktikan, bahwa Al-Quran awalnya adalah bahasa suriah, yang ditulis dalam aksara Arab. Kemudian, Al-Quran mengalami distorsi atau perubahan makna, seiring dengan perkembangan aksara Arab, dari waktu ke waktu. Jika tiga surah ini belum cukup untuk teman-teman, silakan baca buku The Aramaic Language of the Quran, karya Profesor Gabriel Sauma, yang linknya ada di layar sekarang ini. Silakan catat, dan meluncur ke alamat itu setelah video ini selesai. Di situ, Profesor Gabriel Sauma sudah menjelaskan bahasa suriah, yang ada di dalam 112 surah. Jadi, teman-teman muslim yang mendalami Al-Quran, dan menemukan kata-kata yang sulit dan tidak dimengerti, teman-teman bisa coba mencari maknanya, dalam bahasa suriah, di buku ini. Kalau teman-teman mau baca buku The Syro Aramaic Reading of the Quran karya Christopher Lusenberg, silakan catat, dan meluncur ke alamat web yang tampil di layar sekarang ini, setelah video ini selesai. Jadi,
Buat teman-teman yang gampang marah dan bangga menghafal Al-Quran di dalam bahasa Arab, mengira bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan yang turun gedebuk dari langit dalam bahasa Arab, dan Al-Quran akan mengalami distorsi atau perubahan makna jika diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Ketahuilah bahwa apa yang kamu percaya itu tidak benar. Al-Quran itu adalah buatan manusia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi, Al-Quran bahasa Arab yang disangka asli sekarang ini, sebenarnya juga adalah terjemahan yang mengalami distorsi atau perubahan makna. Nama Quran sendiri berasal dari bahasa Suriah Karyana. Karyana adalah judul buku liturgi orang Kristen Suriah yang mempunyai arti bacaan. Kalau teman-teman masih bingung Al-Quran diterjemahkan dari mana, saya sudah menjelaskan contoh-contohnya pada video yang lain. Kisah penghuni gua yang ada di surah 18, berasal dari dongeng Kristen, yang berjudul The Seven Sleepers, karya Uskup Yakub dari Serug. Kisah Dzulkarnain berasal dari dongeng pagan Yunani, yang berjudul The Alexander Romance. Kisah iblis yang tidak mau sujud kepada Adam, berasal dari dongeng Yahudi, yang berjudul The Life of Adam and Eve. Daftarnya terlalu panjang untuk saya bacakan semuanya pada video ini. Jika teman-teman mau tahu penjelasannya, silakan cari video-video itu di playlist tentang Quran, yang ada di channel ini. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kita.